Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Malam hari ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan, Allah ridhai kita untuk bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab at-tafakkur, bertafakkur. Sebelumnya salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu berusaha istiqomah hingga husnul khatimah. Hadirin dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan bab ke-9 dari kitab ini. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan menutup dengan satu hadis dalam rangkaian bab 9 tentang tafakkur ini. Yang pertama, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Saba ayat 46, surah ke-34 ayat ke-46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru. Sesungguhnya aku hendak mengingatkan kepada kalian, katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian suatu hal saja. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian suatu hal saja, yaitu supaya kalian antaqumu lillahi, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masna, berdua-dua, wa furoda, atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, berdirilah mengingat Allah, kemudian berfikirlah, kemudian bertafakkurlah, kata Allah. Ini ayat pertama, perintah untuk bertafakkur. Kemudian disusul ayat berikutnya, Ali Imran ayat 190-191, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila al-ayah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka orang-orang yang bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Rabb kami,
tiadalah engkau menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini ayat kedua yang berkaitan tentang tafakkur. Kemudian ayat ketiga Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, surah yang sering kita dengarkan dari imam di salat Jumat. Di ayat ke-17 dan sampai 17 sampai 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir." Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Apakah mereka tidak melihat ke langit bagaimana ia ditinggikan, dan melihat ke gunung-gunung bagaimana ia ditancapkan, ditegakkan, dan juga melihat ke bumi bagaimana ia dihamparkan? Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah seorang yang memberi peringatan. Itu perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang keempat yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah firman Allah di surah Muhammad ayat ke-10, di mana Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanduru." Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi Allah sehingga mereka dapat memperhatikan dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Jadi safar atau melakukan sebuah perjalanan itu dihukumi oleh para ulama dengan hukum yang beraneka ragam. Semua hukum dalam al-ahkam at-taklifiyah itu bisa digunakan ketika seorang bersafar. Kadang-kadang ada safar yang hukumnya haram. Kapan safar itu hukumnya haram? Ketika dia bersafar tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah. Misalnya ketika seorang bersafar dan ketika dia bersafar niatnya di tempat tujuannya dia bermaksiat. Misalnya safar ke Surabaya mau judi, atau mau ke diskotik, mau makan minuman haram. Kayak gini safar hukumnya haram. Ya, kadang-kadang safar itu juga hukumnya makruh. Makruh itu dibenci. Kalau bisa ditinggalkan maka itu lebih baik. Yaitu safar tanpa tujuan yang jelas. Ya. Safar tanpa tujuan yang jelas. Jadi nggak tahu yang penting kemana dulu. Yang penting jalan dulu lah, ini juga hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau tujuan tidak jelas nanti akan menyibukkan dirinya dalam kelelahan, sehingga kemudian banyak amalan soleh yang dia tinggalkan. Ya. Tapi kadang-kadang safar juga hukumnya mubah. Apa? Safar itu hukumnya mubah, diperbolehkan ketika safarnya tujuannya adalah untuk sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya safar untuk mencari rizki, safar untuk untuk melihat kebesaran Allah. Ya. Lah hukum mubah ini para ulama memang berselisih pendapat. Sebagian kecil ulama mengatakan hukum mubah itu tidak ada. Hukum itu kan 5, Bapak Ibu. Haram, makruh, yang tengah-tengah ini mubah. Mubah itu boleh. Baru kemudian sunnah, wajib. Ya. Lah untuk mubah, khusus mubah ini para ulama berselisih pendapat. Mubah itu sebenarnya ada atau tidak. Sebagian besar mengatakan ada. Hukum mubah itu boleh. Boleh itu artinya yang tidak dibicarakan oleh syariat, tidak dilarang dan tidak diperintah, itu boleh. Tapi sebagian mengatakan hukum mubah itu aslinya tidak ada. Karena ujung-ujungnya amalan mubah itu tetap kalau tidak pahala dosa. Misalnya kita chattingan WA. Chattingan WA ini hukumnya mubah, ya. Kita ngobrol dengan teman di serambi masjid atau di teras masjid, hukumnya mubah. Tapi kemudian kadang ketika mubah itu
ujungnya adalah dosa, ngobrolnya ngobrol ghibah, ujungnya juga jadi haram. Ya. Kalau chattingan WA-nya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, nge-share berita-berita penting, nge-share tentang perjuangan kaum Palestina, ya, agar orang-orang sadar dan orang-orang membela. Ya. Nah, yang kayak gitu itu ujungnya pahala. Padahal awalnya chattingannya adalah mubah, begitu ya. Nah, kadang-kadang hukumnya mubah. Kadang-kadang safar itu juga hukumnya sunnah. Sunnah. Kapan safar itu sunnah? Ya, ketika seorang safar dengan tujuan misalnya umroh. Ya, karena umrohnya adalah hukumnya sunnah. Kecuali dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, umroh pertama kali itu hukumnya wajib. Ya. Umroh setelahnya baru sunnah. Ya. Maka yang hari ini terganjal atau terhalang dengan lamanya penantian haji reguler yang sampai 30 sampai 50 60 tahun. Ya. Kalau Anda daftarnya sekarang usia 30 tahun, berarti plus 60 tahun. 90 tahun baru berangkat, ya. Maka kemampuannya hilang. Ya. Hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabilanya. Ya, salah satu rukun Islam itu kan haji. Haji jika mampu. Kalau sudah kira-kira 60 tahun lagi berangkat, 90 tahun berarti tidak mampu, ya. Hilang kemampuan. Ya, maka salah satu opsinya berusaha untuk nabung untuk bisa berangkat umrah. Ini safar yang sunnah. Silaturahim safar sunnah. Mudik habis lebaran itu safar sunnah. Tapi kadang-kadang ada safar yang hukumnya wajib. Safar apa? Safar haji. Safar apa? Safar untuk birrul walidain. Ya, orang tua sudah manggil, ya, Anda harus bersafar, safar. Karena birrul walidain itu hukumnya wajib. Safar apa? Safar jihad fi sabilillah. Nah, apa yang disebutkan di dalam ayat ini, Muhammad ayat 10 ini menunjukkan bahwa agar safar kita berpahala, maka ketika kita bersafar, kata Allah, afalam yasiru fil ardi fayanduru. Ya, apakah kamu tidak yasiru mengadakan perjalanan di atas muka buminya Allah? Fayanduru, kemudian kamu bertafakkur, melihat, ya, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menambah keimanan, ya. Ini di antara safar-safar yang diperbolehkan bahkan berpahala di sisi Allah. Kemudian Imam An-Nawawi setelah menyebutkan 4 ayat ini menutup dengan satu hadis, ya. Hadis yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Seorang yang cerdas adalah seorang yang mengoreksi dirinya untuk mempersiapkan hari setelah kematiannya, ya. Sedangkan seorang yang bodoh adalah seorang yang sibuk menuruti hawa nafsunya, ya, sedangkan dia akhirnya lupa mempersiapkan hari setelah kematiannya, gitu ya. Jadi kurang bertafakur, ya. Jadi irisannya ada di orang cerdas itu adalah orang yang merenung, orang yang banyak mengoreksi diri untuk mempersiapkan hari esoknya, orang yang sangat berhati-hati. Irisan dengan judul bab itu, ya. Lah hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Kita kembali dulu ke judul bab. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu dari kata tafakkara ya tafakkaru, artinya berpikir. Berpikir itu bukan hanya dengan otak dan akal kita, tapi berpikir yang dimaksud ayat ini summa tatafakkaru adalah berpikir dengan akal yang Allah berikan dan menghadirkan hati yang telah Allah lunakkan untuk kita, kemudian mengkaitkan setiap apa yang kita lihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakkur. Jadi berpikir dengan akal, kemudian menghadirkan hati dan mengkaitkan semua yang kita lihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan tafakkur ini di dalam syariat kita bukan amalan yang sia-sia, hadir. Tafakkur ini di dalam Islam bukan seperti kata orang, ngalamun kurang kerjaan, buang-buang waktu. Tafakkur di dalam Islam itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, ibadah di sisi Allah. Bahkan ini menjadi kebiasaan para salafus salih. Ada banyak riwayat. Kalau saya sebutkan mungkin ada 50 riwayat saya baca, ya. Itu menjelaskan tentang bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kebiasaannya, kalau bahasa kitanya ngalamun. Bahasa kitanya ngalamun. Tapi sejatinya mereka sedang bertafakkur. Misalnya ada satu riwayat salaf berbunyi begini: wa kana adadun min ahlil ilmi wal hikmah yutilunal julusa wat tafakkura. Dulu orang-orang sebelum kami, para salafus salih, mereka punya satu hobi. Apa hobi mereka? Orang-orang sebelum kami dari kalangan ahlul ilmi wal hikmah, berarti orang-orang salih, orang-orang alim ini. Ya. Mereka punya hobi. Hobinya apa? Yutilunal julusa wat tafakkur. Mereka berlama-lama duduk untuk bertafakkur. Kalau kita berlama-lama duduk untuk ngalamun, ya, ya sama 11-12 kita dengan mereka, ya. Hanya kita berlama-lama duduknya di sama di angkringan, sampai kenyang lupa tafakkur, ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara bertafakkur ketika makan nanti. Ya, ini ilmu dari guru saya ketika di pesantren. Nanti habis ini saya jelaskan. Ya. Jadi lihat, para salafus salih dulu punya hobi duduk lama-lama untuk tafakkur. Ya. Bahkan ada seorang ulama salaf namanya Dawud At-Ta'i rahimahullah. Pernah dengar nama Dawud At-Ta'i? Ini ulama besar nih. Dawud At-Ta'i rahimahullah itu suatu hari, suatu malam duduk di atas genteng rumahnya, duduk di atas atap rumah sambil melihat rembulan yang sedang purnama. Lihat bulan purnama yang begitu indah, ya, bercahaya indah. Fatafakkara fi malakutis samawati wal ard. Kemudian dia termenung lihat bulan gitu ya. Samping-sampingnya ada bintang ke bintang. Kemudian beliau merenungi dan mentafakuri kebesaran Allah di langit dan bumi. Lama gitu. Wa huwa yandur ila sama'i wa yabki. Kemudian dia melihat ke langit, kemudian dia nangis, jadi terisak menangis. Ya. Hatta waqa'a fi dari jarinlah. Sampai akhirnya dia terjatuh dari genteng, ya, jatuh ke rumah tetangganya. Budak gitu, malam-malam, ya. Ini ceritanya agak lucu tapi harusnya kita menampar diri kita. Pernah nggak kita melihat langit terus nangis jadi? Ya, pernah Bu? Ya, nggak yakin saya. Ya, mesti tanggal tua. Ya, tanggal tua melihat langit terus nangis. Ya, kalau ini melihat bulan yang begitu indah itu nangis. Ya. Imam Dawud At-Ta'i ini hatta waqa'a fi dari jarinlah, sampai dia jatuh di rumah tetangga. Wa fawasaba sahibud dar min firashi. Kemudian tetangganya udah tidur tadi, karena ada suara keras bangun kan. Wah, siapa ini di luar? Wa biyadihi saif. Dia ngambil pedangnya dikira maling. Ya, wa biyadihi saif. Dhanna annahu lisun. Dia mengira bahwa yang masuk ke rumahnya ini maling nih. Ya. Kemudian falamma nadhara ila Daud raja'a wa wada'a saif. Dan ketika melihat ternyata ada Daud di situ, ada Imam Daud di situ, dia taruh pedangnya. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Daud, man zalladzi tarahaka minas satah. Apa yang membuatmu terjatuh dari atap rumahmu wahai Daud? Ya. Apa kata Dawud At-Ta'i ini? Jatuh dari genteng tadi.
Apa jawaban Daud At-Ta'i? Ma sya'artu bidzalik. Aku bahkan tidak merasa aku baru saja jatuh. Jadi nggak kerosok. Dia nggak sadar kalau dia sudah di rumah tetangganya. Saking khusyuknya bertafakur, saking khidmatnya dia mentafakuri dan memikirkan kebesaran Allah. Jatuh di rumah tetangganya nggak sadar aja. Ya, bukan nggak sadar pingsan ya, tapi nggak sadar betul-betul karena kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu membuat dia hanyut dalam kekhusyuan, hanyut dalam kehinaan, hanyut dalam kelemahan, kedhaifan, sehingga bahkan dia jatuh saja dia tidak merasakannya. Itu ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah seperti ini, dan tafakkur itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Ya. Al-Hasan Al-Basri pernah menyebutkan satu perkataan yang sangat dikenal di kalangan ahlul ilmi. Kata beliau, inna min afdolil amal al-wara'u wat tafakkur. Di antara amalan yang paling afdol, paling mulia, paling utama, dua. Satu al-wara', berhati-hati, preventif terhadap segala sesuatu yang bisa mencelakai kita dari dosa dan maksiat. Hati-hati. Pernah kita bahas al-wara' ini. Yang kedua adalah at-tafakkur. Amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Bertafakkur. Ya, bertafakkur. Ulama yang lain bernama Aun bin Abdillah. Suatu hari aku bertemu Ummu Darda. Ummu Darda itu siapa? Sahabiah. Suaminya namanya siapa? Iya betul, 100. Ummu Darda suaminya Abu Darda. Nggak perlu mikir ya. Ya, Abu Darda. Dia tanya ke Ummu Darda. Jadi Aun bin Abdillah ini tabi'in, ketemu sama sahabat namanya Ummu Darda. Ayu ibadati Abi Darda kana akthar. Dulu semasa Abu Darda masih hidup, ibadah apa yang paling banyak dilakukan Abu Darda? Kata Aun bin Abdillah. Faqalat, kemudian istrinya berkata, at-tafakkuru wal i'tibar. Abu Darda itu hari-harinya banyak bertafakur dan banyak mengambil ibrah, banyak mengambil pelajaran hidup. Jadi ngelihat apa itu dilihati, diambil hikmahnya. Ada kejadian apa, atau bahkan kejadian yang menimpa diri kita, itu perlu kita tafakuri. Perlu kita tafakuri. Ya. Itu kebiasaannya Abu Darda. Temannya Abu Darda masih kalangan sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, raq'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu syahin. 2 rakaat salat sunnah yang di dalamnya penuh dengan tafakkur. Jadi 2 rakaat yang mempeng dengan tafakkur itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk sedangkan hati kita lalai. Di 2 rakaat itu jauh lebih afdol daripada qiyamul lail semalam suntuk. Kalau qiyamul lailnya hanya sekedar formalitas saja, hanya sekedar berdiri kemudian 2 rakaat, ngejar banyaknya rakaat saja. Mending 2 rakaat tapi betul-betul menghadirkan hati. Ya, betul-betul menghadirkan kekhusyuan, mentafakuri nikmat-nikmat Allah di dalam, ya. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Itu lebih afdal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat juga. An Muhammad
ibni Wasi'. Ada seorang tabi'in bernama Muhammad bin Wasi' berkata, anna rajulan min ahli Basrah raqiba ila Umidar ba'da mauti Abidar. Ada seorang dari kota Basrah datang ke Madinah untuk mengunjungi rumahnya Abu Dzar ketika Abu Dzar baru saja wafat, untuk bertemu sama Umidar. Jadi kebiasaannya salafus saleh itu, hadirin, kalau ada orang dari kalangan orang mereka mengunjungi rumahnya untuk bertemu dengan sanak saudaranya, untuk mengambil pelajaran hidup semasa orang saleh ini hidup. Ya, apa saja amalannya, apa saja kebiasaannya, itu ditanyakan. Semata-mata karena kita sudah melihat kesalihan dia sampai akhir hayat. Ya. Maka kemudian datang orang ini ke Ummu Dzar ini suaminya Abu Dzar. Fasa'alaha an ibadati Abi Dzar. Kemudian orang ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Abu Dzar selama hidup. Jawabannya Ummu Dzar apa? Kana naharuhu ajma'a fi nahiyatil bait yatafakkar. Waktu siangnya habis untuk duduk di pojokan rumah bertafakur. Satu, berarti Ummu Dzar faham betul bahwa bertafakur itu ibadah. Yang ditanyain ibadah soalnya. Yang kedua, kita tahu bahwa kebiasaan salaful ummah dari kalangan sahabat itu bertafakur, duduk, merenung, menyendiri, me time kalau bahasa kita. Ya, makanya kan saya sering katakan kepada jamaah, kadang-kadang kita perlu sholat tidak di masjid, rutin kita sholat. Kadang-kadang perlu dolan kemana gitu. Ya, sebelum waktu azan, wah sudah mau waktu sholat nih. Jalan kemana, kemudian nyari masjid yang agak pelosok gitu ya, yang mungkin kita beranggapan tidak ada orang yang mengenal kita di masjid itu, sehingga kita bisa sholat lebih khusyuk di situ, bisa berdoa lebih lama, bisa zikir lebih mempeng, bisa menangis sepuasnya, bisa mengadu sebanyak-banyaknya kepada Allah, bermunajat di situ. Kadang-kadang kita perlu ada waktu merenung seperti itu. Ya, dan ini dilakukan ternyata oleh para salaful ummah. Bahkan dalam perkataan yang lain, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafakkur sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bertafakur 1 jam itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Jadi tafakur ini ibadah yang sangat dicintai Allah. Ya. Dan perintahnya jelas ada dalam Al-Quran tadi, summa tatafakkaru. Kemudian Allah mengatakan orang-orang yang berakal, mereka yang senantiasa berzikir dan bertafakur, menghadirkan hati, mentautkan apa yang kita lihat dan apa kita pikirkan tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dimuliakan Allah. Pertanyaan berikutnya, mengapa tafakur ini diperintahkan dan mengapa tafakur ini menduduki posisi ibadah yang sangat dicintai Allah? Apa fungsinya tafakur ini? Ya. Tentu yang pertama tidak bisa kita lepaskan dari surah Ali Imran ayat 190-191 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ayatil liulil albab, bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, untuk ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang yang berakal. Beda ya, orang yang punya akal dan orang yang berakal. Kadang ada orang yang dikasih akal tapi dia tidak berakal. Orang yang berakal itu orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan dalam hidupnya. Siapa mereka? Dijelaskan di ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah di semua kondisi. Duduk, berdiri, berbaring, selalu zikir, mengingat Allah.
menghadirkan hati dan lisannya berzikir. Kemudian setelah berzikir apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Dia bertafakur. Jadi sambil mengingat Allah, sambil melihat, sambil menguak hikmah, ya. Maka fungsi tafakur yang pertama, mengapa itu diperintahkan? Karena tafakur itu goal utamanya adalah mengingatkan kita kepada kuasa Allah. Mengingatkan kita kepada kuasa Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda apa? Uzkurullaha inda kulli syajarin wa hajarin. Ingatlah Allah di setiap pohon dan di setiap batu. Setiap kamu lihat pohon, ingat Allah. Setiap kamu melihat batu, ingat Allah. Hadis ini kata para ulama bukan berarti setiap kita tidak nemu pohon, tidak nemu batu terus kita lupa sama Allah, bukan. Hadis ini tuh hadis yang sangat detail. Kenapa Rasulullah memilih pohon dan batu? Kenapa enggak? Ingatlah Allah ketika lihat rumah, ketika lihat menara, ketika lihat stadion, ketika lihat jalan halus. Kenapa enggak begitu? Ketika lihat perkampungan. Kenapa yang dipilih sama Rasulullah hajar dan syajar? Hajar itu batu, syajar itu pohon. Kenapa? Jawabannya kata para ulama, karena di mana jengkal di atas muka bumi Allah ini yang tidak ada pohon dan tidak ada batunya, ada nggak? Kita nengok ke sana saja sudah pohon tuh, kanan sudah batu, tembok ini juga batu, ya. Jadi tidak ada di atas muka buminya Allah itu yang tidak ada pohon dan batunya. Kebanyakan jengkal di atas muka buminya Allah kecuali laut, ya. Laut pun ada karangnya kan, batu karangnya. Ya, itu semuanya apa? Semuanya kita diminta untuk mengingat Allah. Maksud hadis ini apa? Ingatlah Allah kapan saja dan di mana saja. Ya. Jadi ketika kita melihat ciptaannya Allah itu, jadikan ciptaan Allah itu tasbih kita. Ya. Melihat pohon, ingat Allah. Lihat manusia, ingat Allah. Ya. Melihat orang baik, ingat Allah. Ya Allah, ada hambanya Allah sebaik ini, aku pingin seperti dia. Melihat orang jahat, ingat Allah. Lihat istri, ingat Allah, Pak. Nah, kadang-kadang kebalik itu, ya. Ingat orang jahat, ingat Allah. Lihat orang jahat, ingat Allah. Melihat istri, malah lupa sama Allah. Melihat anak, lupa sama Allah. Lihat istri galak, ingat Allah. Melihat istri baik, ingat Allah. Harus berhasil mengingatkan kita kepada Allah. Karena itulah makhluk-makhluk di sekitar kita itu diciptakan. Ya. Perlu dalilnya. Buka surah At-Tolak ayat ke-12. Surah 65 ayat 12. Itu dalil mengapa Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah di sekitar kita. Surah 65 ayat terakhir, ayat ke-12. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna. Allah lah zat yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat aturan di antara keduanya. Jadi di bumi dan di langit ini ada aturannya kan? Ada aturan, ada siang malam 24 jam. Pohon kalau siang berfotosintesis, ya. Kemudian matahari itu menyebabkan panas, malam itu menyebabkan dingin. Coba kalau 24 jam panas terus ini, habis kita, ya. Untung panasnya siang doang, ya. Semuanya ada aturannya, semua ada aturannya, ya. Yatanazzalul amru, kata Allah. Allah lah yang membuat aturan di antara keduanya. Tujuannya apa? Allah ciptakan dan Allah bikin aturan. Tujuannya, lihat lanjutan ayatnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita harus berhasil membuat kita mengingat
Allah Subhanahu wa taala hadir. Ya. Harus berhasil membuat kita mengingat Allah, dan itulah mengapa tafakur itu jadi ibadah. Nah, segala sesuatunya jadi mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, kata para ulama, dengan bertafakur seorang hamba bertambah syukur. Kita kalau sudah melihat kebesaran Allah, kita akan sangat bersyukur. Bahkan ketika kita melihat apa yang ada dalam diri kita sendiri, ya, tidak usah jauh-jauh, kita bercermin itu membuat kita bersyukur kan, ya. Kita bercermin itu membuat kita bisa bersyukur dengan melihat semua yang ada dalam tubuh kita, dari mata kita yang begitu sempurna, telinga kita, lisan, lidah kita yang bisa merasakan rasa pahit, rasa manis, rasa asin. Itu ketika orang bisa bertafakur, itu bertambah syukurnya, ya. Makanya kan ayatnya di surah Al-Ghasyiyah itu semuanya tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang di sekitar orang Arab itu kan 4. Makanya yang disuruh melihat 4 kan. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat ke tubuhnya unta, bagaimana unta itu diciptakan? Hari ini oleh para ilmuwan dibedah itu hari. Ternyata di dalam tubuh unta itu banyak sekali keajaiban. Di antara yang saya ingat ya poin-poinnya, unta itu hadirin, ya, punya tembolok di tubuhnya, yang apabila unta itu minum, sekali minum itu bisa untuk nyetok 14 hari hadirin. 14 hari tidak minum kuat unta itu. Kenapa? Karena ada tandon airnya di tubuhnya. Ya, itu unta. Ya. Kemudian unta itu diantara keistimewaannya susunya itu sangat menyehatkan. Bahkan air kencing unta itu dibolehkan oleh Rasulullah untuk diminum. Semua air kencing itu hukumnya haram. Air kencing, ya, kotoran kan, itu hukumnya haram. Kecuali air kencing unta jika digunakan untuk berobat. Para ulama juga sepakat kalau untuk talazud, untuk hanya diminum ngerasake, haram. Tapi kalau untuk berobat, air kencing unta, nanti jenengan searching di Google, banyak penelitian membuktikan air kencing unta itu mengobati penyakit kanker. Ini kalimat afala yanduruna ilal ibil. Unta ketika menderum dia tidak pernah kesakitan, tidak pernah lecet kakinya. Kenapa? Karena di kakinya unta itu ada bantalan yang sangat empuk, sehingga menjadikan dia menderum di padang pasir mana saja dia tidak kesakitan. Antara keistimewaan unta yang lain apa? Unta itu kalau jalan di padang pasir yang penuh debu, dia tidak pernah kelilipan, Pak. Tidak pernah pakai kacamata juga. Kenapa? Ternyata di matanya unta itu begitu istimewa, menfilter setiap debu yang masuk. Masya Allah. Ya, jadi unta itu banyak sekali. Ya, kalau kita mau tadaburi, banyak sekali keistimewaannya. Lah di ayat ini Allah meminta, ketika turun ayat ini kan turunnya di Jazirah Arab, maka objeknya disesuaikan dengan apa yang paling dekat dengan orang-orang Arab. Apa? Unta. Kemudian apa? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah ke langit, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Ya, karena orang Arab itu dulu kan kalau melihat langit ya langsung lihat atas ya langsung langit, gitu ya. Wa ilal jibal, lihat kanan langsung gunung. Wa ilal ardi, lihat ke bawah langsung bumi. Lihat ke depan langsung unta. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Memang hadirin dimuliakan Allah, kita ini diperintahkan untuk banyak melihat. Hidup ini seni melihat, hadirin. Hidup ini seni melihat. Bagaimana kita melihat sesuatu, kemudian kita mentafakurinya, sehingga kemudian dengan tafakur itu kemudian kita bisa banyak mengingat Allah dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Dulu saya di pesantren itu diajari sama guru-guru kami, sama kakak kelas kami, ya.
ketika makannya itu hanya nasi yang keras, nasinya keras hadirin. Di pondok itu dulu kami ngerasakan nasi itu kalau mau diambil harus dijojok dulu hadirin. Jadi sudah bentuk-bentuk batu gitu loh nasinya. Kemudian lauknya sayur gori yang diambilkan dari kebun pesantren hadirin. Sayur gori, kadang-kadang godong pohong diambil dari belakang kamar hadirin. Jadi dulu pernah saya itu biasa jemur baju di belakang kamar kan Pak. Ada rimbun-rimbun pohon pohon daun pohon gitu ya, godong pohon gitu ya. Kemudian paginya saya jemur baju, sorenya hilang Pak. Bersih kata saya, bersih, alhamdulillah nih, tambah luas nih tempat untuk jemur. Masya Allah malamnya lauk kami itu Pak. Jadi zaman dulu itu longsor. Jadi zaman dulu itu Masya Allah ya, malam belum ada listrik di pesantren kami itu. Kalau Bapak tahu pondok pesantren Darus Syahadah, itu dulu kami termasuk yang muridnya masih sedikit itu ya, waktu nyantri. Jadi peralatan wajib santri itu senter Pak, karena malam listriknya terbatas gitu ya, dan jalannya masih jemblok-jemblok ya. Lah itu lauk favorit kami itu tempe silet Pak. Tempe silet itu tempe setipis silet hadir. Betul tipis, betul-betul tipis. Dan kerupuk itu selalu melempem hadir. Wallahi ya, kerupuk itu kalau kriuk itu sudah rahmat dari Allah itu. Ya. Dan sampai suatu hari saya pernah hadirin, karena kamar mandi masih terbatas, masih santri baru hadirin. Ini cerita pengalaman nyantri dulu. Saya selalu antri kalau di kamar mandi itu. Akhirnya saya punya siasat. Kalau sudah bel makan berbunyi, yang lainnya makan ke dapur, saya mandi Pak. Yang namanya santri baru mandinya masih mandi ala anak rumahan, lama, ya kan? Lama. Sudah seger, merasa berhasil ini cara saya. Saya ke dapur Pak. Antrian sudah habis, tinggal nasi Pak. Wallahi tinggal nasi. Saya nggak tahu cara makannya ini. Nasi tok, sayur sama lauk sudah habis Pak. Kemudian didatangi kakak kelas bilang, gimana, bisa dimakan nggak katanya, sambil ketawa sinis gitu, bisa dimakan nggak itu nasimu katanya. Saya belum pernah makan tanpa lauk, saya bilang. Ya, kemudian akhirnya sini, saya ajak ke belakang katanya, diajak ke dapur hadirin. Di situ diambil satu panci isinya minyak jelantah Pak. Masya Allah. Ternyata Pak, bagi santri minyak jelantah itu lauk paling nikmat Pak. Nasi diguyur minyak jelantah yang di dasar-dasarnya itu Pak. Wah itu kan, gurih Pak. Ya, sampai kemudian karena itu kemudian viral di pesantren kami Pak, minyak jelantah itu sampai akhirnya dapur itu digembok sama ibu dapur. Gara-gara santri mengincar minyak jelantah. Kadang-kadang kita dapat ghanimah juga Pak. Dapat harta rampasan perang itu kalau di itu kadang-kadang ada kepala gerehnya Ustadz itu masih tersisa itu. Wah, Masya Allah luar biasa nih. Nah itu dulu ya, ketika kami makan lauknya hanya nasi, kemudian tempe silet, kadang kerupuknya melempem, itu sama guru-guru kami disuruh bertafakur. Duduklah, bertafakurlah. Kamu adalah orang yang paling kaya di dunia dengan menumu itu. Nasimu itu diimpor dari petani Vietnam. Ya, Masya Allah. Kecapnya, ya, kecap, konsumsi kecap kadang-kadang dikasih kecap itu ya. Konsumsi kedelai di Indonesia itu mayoritas disuplai dari barang impor, ya, dari Amerika, dari Brazil, dari Meksiko. Garamnya juga impor. Orang Indonesia di garam aja impor Pak. Ya, garamnya impor. Terus cabenya, kerupuknya, gandumnya dari petani Cina. Ya, Masya Allah. Bagaimana kita tidak merasa bersyukur karena satu dunia ada di atas piring kita. Masya Allah. Iya, jadi orang paling kaya hari. Ya. Kadang-kadang tafakur itu menambah kesyukuran. Karena berhasil tadi merenungi sesuatu. Oh iya ya, ini ya sudah alhamdulillah, ini sudah cukup ini. Karena yang lain belum tentu begini. Karena ada saudara kita yang masih lebih menderita daripada saya, gitu ya.
Oh, sekarang ini kan contohnya jelas, Pak. Jenengan tidur enak walaupun panas. Ya, hari-hari ini kan kita agak panas ya. Walaupun sudah alhamdulillah sudah mulai hujan, di Nguter kemarin hujan, sudah mulai mendung. Itu kan caranya gampang tafakur. Tinggal lihat video Palestina dulu, Pak. Mau tidur nggak aman. Ya. Anda sudah lihat video yang terbaru, Pak? Semua anak kecil ditulisin namanya di sini, Pak. Dikasih spidol, dikasih nama. Biar apa? Kalau dia nanti mati langsung ketahuan ini namanya siapa. Jadi sudah kayak setoran nyawa itu, hadirin. Dan anak-anak itu gembira saja, hadirin. Iya kan? Lihat raut mukanya. Malah seneng. Wah, ini berarti sudah calon syahid nih. Coba, hadirin. Kita tidur nyaman, kasur empuk, sholat, masya Allah karpetnya kayak gini, hadirin. Ya. Ngaji tinggal milih tempat kajian. Kalau kita tafakuri, kita bersyukur sekali menjadi hamba Allah yang penuh dengan karunia ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, orang yang suka bertafakur itu dia akan berpikir ulang ketika ia hendak bermaksiat kepada Allah. Gimana mau maksiat, hadirin? Semua nikmat Allah kasih buat hidup kita. Ya. Kata Imam Bashar Al-Haqi, seorang ulama salaf rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lau tafakkaran nasu fi 'azamatillah lamma asauhu. Kalau seorang benar-benar bertafakur tentang kebesaran Allah dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Lah mungkin kita ini hari ini mudah sekali bermaksiat karena kurang tafakur, kurang merenung, kurang menyendiri, hadirin. Ya, justru kita kalau menyendiri malah bermaksiat. Ini masalah, hadirin. Menyendiri itu harusnya merenung, bertafakur, ya. Biar kita berpikir ulang kalau mau bermaksiat kepada Allah. Abdullah bin Mubarak itu semasa dengan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini ulama yang sangat terkenal. Abdullah bin Sahal At-Tustari. Beliau ini ulama hati, ulama tasawuf, ulama tazkiyatun nafas. Dikit-dikit nangis orangnya, dikit-dikit pingsan. Kalau nginget kenikmatan Allah itu sampai pingsan. Abdullah bin Sahal At-Tustari. Lah, satu hari Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, ya, ngelihat Abdullah bin Sahal At-Tustari itu merenung, jadi diem lama gitu, ya. Kemudian dia tahu nih orang mesti memikirkan sesuatu. Abdullah bin Mubarak dalam hatinya begitu. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Sahal At-Tustari, ya, aina balagta ya Abdullah, sudah sampai mana kamu wahai Abdullah? Jawaban Abdullah sambil, kalau kita bahasanya ngelamun tadi. Kata Abdullah, as-siratus sirat. Sudah sampai sirat katanya. Coba hadir. Yang di ngalamunin sirat hadirin. Penyeberangan, jembatan penyeberangan kita setelah dihisab. Yang dipikirkan ulama dulu ngalamunnya itu ngalamunin sirat. Lancar enggak ya nih nyebrangin sirat, begitu ya, luar biasa ya, masya Allah ya. Hadirin muliakan Allah, itu yang ketiga ya, berpikir agar kita berpikir ulang ketika kita hendak bermaksiat. Kemudian yang keempat, tafakur juga berfungsi untuk mengingatkan kita kepada akhirat tadi. Seperti misalnya contohnya Abdullah bin Sahal tadi. Jadi merenungnya itu mengingat akhirat. Melihat sesuatu itu dikomparkan dengan akhirat tadi. Ini perlu dilatih nih. Skill ini perlu dilatih. Misalnya siang-siang panas 42 derajat. Itu sambil merenung, bertafakur, keringetan, basah dengan keringat kita itu, sambil kita kadang-kadang perlu mengingat akhirat. Mengingatnya caranya gimana? Tidak apa-apa panas dulu di dunia, yang penting nanti tidak kepanasan di akhirat. Misalnya yang lain dapat nikmat, kita tidak dapat nikmat. Dapat rezeki, kita nggak kebagian, giliran kita habis. Ya,
katakan tidak apa-apalah, tidak kebagian di dunia, semoga nanti bisa merasakan di surga. Kayak gitu adik. Jadi segala sesuatu itu harus bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Melihat api dunia harus berhasil mengingatkan kita kepada api akhirat. Surah Al-Waqiah. Buka surah Al-Waqiah ayat ke-71 sampai 73. Apa kata Allah? Afara'aitumun naral lati turun. Tidakkah kalian melihat api yang menyala-nyala? Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menyiapkan bahan bakarnya atau kami yang menciptakannya? Pohon-pohon itu kami yang menciptakan, kata Allah. Kemudian apa tujuannya? Disuruh melihat api itu tujuannya apa? Kata Allah, nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api dunia itu untuk mengingatkan kalian tentang api akhirat, kata Allah. Ya, jadi segala sesuatu di dunia, insya Allah, ya, kalau kita mau bertafakur akan bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Melihat anak-anak sehat-sehat, pinter-pinter, ya Allah, semoga bisa kumpul lagi dengan anak-anak solih saya ini di akhirat. Ngelihat istri galak, ya, tidak apa-apa, ya, dapat galak dulu, nanti diganti istri yang sabar di akhirat, gitu kan ya, diganti bidadari nanti di akhirat, gitu hadir. Jadi segala sesuatu harus bisa mengingatkan kita kepada akhirat, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, tafakkur. Kenapa diperintahkan dan kenapa bernilai ibadah yang sangat dicintai Allah? Karena dengan bertafakkur seseorang bisa dimudahkan Allah untuk menguak hikmah dari setiap peristiwa. Kalau orang tidak pernah tafakkur, tidak bisa membaca hikmah. Makanya kan di surah Ali Imran tadi kan, orang-orang yang bertafakkur itu komentarnya setiap kali ketika melihat peristiwa, apa komentarnya? Kalimatnya hanya satu saja, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan ini dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pasti ini yang terbaik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini semuanya terjadi atas izinmu ya Allah. Kalau atas izinmu berarti itu pasti terbaik buatku. Itu hadir. Jadi dia bisa membaca, ini pesan cintanya Allah apa ya? Ya. Oh, sendal saya hilang, nih apa pesan cintanya Allah? Ya. Kok mobil saya diserempet orang, ini apa pesan cintanya Allah? Ya. Kok saya tiba-tiba kesandung batu, jatuh, terluka, ini apa ya pesan cinta? Orang yang bertafakur bisa membaca hikmah itu. Karena Allah kasih kemampuan hatinya hidup, nuraninya terasah. Sehingga kemudian apapun yang menjadi peristiwa dalam hidupnya, dia bisa baca hikmahnya. Ya. Dia bisa baca hikmahnya. Ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah, ulama salaf sangat terkenal. Beliau mengatakan, idzal mar'u kanat lahu fiqrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Jika seseorang itu sering bertafakkur, sering berfikir, maka dalam segala sesuatu dia bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil pelajarannya. Ya. Maka hadirin muliakan Allah, inilah tafakkur. Mengapa diletakkan oleh Imam An-Nawawi di bab 9? Karena pentingnya kita bertafakkur. Mari kita latih diri kita ini untuk selalu bertafakkur. Ya, bertafakkur itu tadi ya, melihat satu kejadian atau melihat apapun ciptaan Allah, kemudian hadirkan hati, kemudian tautkan dengan kebesaran Allah. Ya, tautkan dengan kebesaran Allah. Itu insya Allah nanti Allah mudahkan, Allah lembutkan hati kita, Allah asah nurani kita, sehingga kemudian cahaya hikmah itu terus menyala-nyala dalam hati kita, sehingga jadi hamba yang gampang bersyukur. Apa-apa itu nanti jadi baik. Ya, oh ini hikmahnya kayak gini. Ini berarti Allah pingin saya begini. Terserah engkau ya Allah. Nanti kalimat terakhirnya gitu. Dia tawakal sama Allah. Terserah engkau ya Allah. Kau yang pilihkan jalannya. Tugas hamba hanya berusaha berikhtiar. Di luar kendali hamba, terserah engkau ya Allah. Hamba
inni tawakkaltu 'ala Allah. Hamba bertawakal kepadamu ya Allah. Begitu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mari kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.